Ning guys mateng sayure dhewe ning omah wae. Jajanan gitu mulai terus. Hah? Lanjutkan dan mulai masa depan. Teriak Luyun, Chaos Divine Iron berputar liar di tangannya, seolah ingin menghancurkan dunia. Kekuatan hati pedang tercurah seperti banjir yang menghancurkan tepian sungai, berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menghantam Luohu dengan keras. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu runtuh inci demi inci, dan energi kekacauan melonjak tanpa henti, seolah-olah pemandangan penciptaan dunia akan terulang kembali. Pedang ini mewujudkan pemahaman tertinggi Luyun tentang jalan pedang dan pemahamannya yang mendalam tentang jalan surga. Ini adalah puncak dari latihannya selama puluhan ribu tahun. Pedang ini cukup kuat untuk menebang bintang dan menghancurkan dunia. Namun, menghadapi pedang yang menghancurkan bumi, Luo hanya tersenyum menghina, seolah dia meremehkan. Dia perlahan mengulurkan telapak tangan dan dengan ringan memblokirnya di depan Chaos Divine Iron. Gerakannya seperti mengusir lalat yang mengganggu. Cang, suara emas dan besi yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, seolah seluruh dunia bergetar. Cahaya pedang dari Chaos Divine Iron diblokir oleh telapak tangan Luohu. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada satupun goresan tersisa di telapak tangan Luohu. Murid Luyun tiba-tiba menyusut, dan gelombang besar muncul di hatinya. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, seolah dia telah melihat hal paling konyol di dunia. Chaos Divine Iron adalah harta karun yang lahir saat Chaos pertama kali muncul. Itu tidak bisa dihancurkan, bahkan tubuh Dewa Kuno tidak bisa menahannya. Luohu benar-benar memblokir serangan yang menghancurkan dunia ini hanya dengan telapak tangan dagingnya. Kekuatan fisik mengerikan macam apa ini? Hanya itu yang kamu punya. Suara sarkastik Luohu terdengar, menusuk gendang telinga Luyun seperti pisau tajam. Kamu berani membuat klaim palsu tentang menghancurkanku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Kelima jarinya tiba-tiba menyatu, seperti tang besi, dan dia benar-benar meraih bilah Chaos Divine Iron. Kekuatan hisap yang mengerikan datang dari telapak tangannya, dan Luyun merasa seolah-olah Chaos Divine Iron akan lepas dari kendalinya, seperti anak yang tidak patuh akan jatuh ke pelukan orang lain. Kemarilah, Luohu meraung, suaranya penuh keserakahan dan mendominasi. Chaos Divine Iron bergetar hebat dan mengeluarkan suara merengek, seolah-olah menolak kendali Luohu. Luyun mencoba yang terbaik untuk mengambilnya kembali, kekuatan suci di tubuhnya melonjak seperti sungai yang deras, tetapi ternyata tidak ada gunanya. Kekuatan Luohu seberat gunung yang menjulang tinggi, dengan kuat menekan Chaos Divine Iron, dan bahkan mulai mengikis kekuatan suci Luyun di sepanjang pedangnya, perlahan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya seperti ular berbisa. Apa yang terjadi? Luyun merasa ngeri, dia merasakan kekuatan aneh menyerang tubuhnya. Kekuatan ini benar-benar berlawanan dengan kekuatan Chaos Divine Iron, tapi anehnya bergabung bersama untuk membentuk kekuatan yang lebih kuat menelannya. Dia menyadari bahwa kekuatan Luohu jauh melampaui imajinasinya. Ini bukan lagi penindasan kekuasaan yang sederhana, tetapi penghancuran aturan tingkat yang lebih tinggi. Hahaha, Luohu tertawa terbahak-bahak, tawa itu menggemparkan, penuh kebanggaan dan kesombongan, bodoh. Menurutmu mengapa aku menggabungkan dua jalan kehidupan dan kehancuran, hanya untuk mengendalikan Chaos Divine Iron ini? Sekarang, ini dia milikku. Chaos Divine Iron sepenuhnya jatuh ke tangan Luohu dan dipegang erat olehnya. Dia melambai beberapa kali dengan penuh semangat, dan gelombang kekuatan destruktif berpusat padanya dan menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan runtuh dan hancur. Kekuatan ini lebih menakutkan dan kejam dari sebelumnya, seolah-olah mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mulai hari ini, dunia Taechang ini milikku. Luohu mengangkat Chaos Divine Iron dan menyatakan dengan arogan. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh dunia Taechang. Aku akan menyempurnakannya dan membantuku mencapai dunia nyata dari Taoisme. Hahaha. Kasino IDN 96. Ketika dewa kuno lainnya melihat ini, mereka semua terdiam dan memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Dulu mereka berpikir untuk memperebutkan kendali atas dunia Taechang, dan itu adalah intrik dan intrik. Sekarang sepertinya pertarungan sebelumnya hanya seperti lelucon. Kekuatan Luohu telah mengalami perubahan kualitatif, jauh melebihi kekuatan mereka. Wajah Dewa Kematian kuno begitu suram hingga hampir meneteskan air, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Dia awalnya berpikir bahwa dia adalah makhluk paling menjanjikan untuk menjadi Dewa Tao, tetapi sekarang tampaknya dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Luohu. Ambisi dan impiannya menjadi sia-sia saat ini. Dewa-dewa kuno lainnya juga memiliki pemikiran serupa, dan mereka semua sedih, seperti ayam yang kalah dalam pertarungan. Kebanggaan dan kepercayaan diri mereka sebelumnya hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan absolut Rahu. Hanya Dewa Kuno Abadi yang masih terlihat sangat tertarik, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memandang Luohui dengan penuh minat, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, seolah dia sedang mengagumi sebuah karya seni. Bahkan ada senyuman tipis di sudut mulutnya, membuatnya sulit untuk memahami apa yang dia pikirkan. Pedang membunuh Dao, Lu Yun mengambil tindakan lagi. Dia tidak terintimidasi oleh kekuatan Luohu, melainkan membangkitkan semangat juang di dalam hatinya.
Dia mendorong kekuatan ilmu pedang dan hati pedang yang bersatu secara ekstrim, dan menunjukkan kekuatan magisnya yang paling kuat dalam upaya untuk membalikkan keadaan. Cahaya pedang yang lebih terang menembus kehampaan, mengalir turun seperti bima sakti dari 9 surga, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menebas dengan keras ke telapak tangan Luohu. Cahaya pedang ini lebih kental dan tajam dari sebelumnya, seolah mampu menembus segalanya. Hai, dengan suara, telapak tangan Luohu terkoyak oleh cahaya pedang, dan darah berceceran, memperlihatkan tulang putih yang padat. Namun, cedera ini tidak layak untuk disebutkan kepada Luohu. Telapak tangannya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata, seolah-olah tidak pernah terluka. Tidak hanya itu, kekuatan yang lebih mengerikan datang kembali di sepanjang Chaos Divine Iron, langsung menjatuhkan Lu Yun. Kekuatan ini sama besarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Puff, Lu Yun memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas. Dia merasa semua organ dalamnya tergeser, dan kekuatan suci di tubuhnya berada dalam kekacauan, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Luohu berkata dengan senyum bangga, nadanya penuh ejekan dan penghinaan. Biar ku beritahu, tubuh dewaku begitu kuat sehingga bahkan Chaos Divine Iron tidak dapat dengan mudah merusaknya. Semua ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, ras manusia Taichang, dan dewa-dewa kuno yang telah mati itu. Dia memandang Lu Yun, matanya penuh dengan ejekan dan geli. Saya mempelajari tubuh dewa ras manusia Taichang Anda, serta tubuh dewa-dewa kuno lainnya, dan mengintegrasikan kelebihannya ke dalam tubuh dewa saya. Beginilah keadaanku hari ini. Sayang sekali kamu menghancurkan tubuh fisikku Rahu, jika tidak, tubuh dewaku akan lebih kuat. Kamu benar-benar pantas mati. Tawa liar Luohu bergema di telinga Lu Yun, berlama-lama seperti belatung di Tarsus. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Darah merah itu sangat kontras dengan wajahnya yang pucat, dan membuat matanya sedingin es. Naluri Jianyu Taixu seperti bel alarm yang mendesaknya untuk menghindari pukulan fatal ini. Namun, di belakangnya terdapat ribuan istana megah di surga, rumah bagi makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa mundur, bahkan satu langkah pun. Kamu ingin aku, Lu Yun, menjadi pengecut dan bersembunyi di balik punggung orang lain untuk bertahan hidup. Aku khawatir kamu, Luohu, sudah gila. Lu Yun menggeram, suaranya serak tapi tegas. Kekuatan suci di tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengalir deras, dan cahaya pedang yang terang naik ke langit, seperti seberkas cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, dan akhirnya berubah menjadi bayangan pedang besar, menembus langsung ke arah telapak tangan arogan Luohu. Lanjutkan masa lalu dan mulailah masa depan. Pedang ini berisi apa yang telah dipelajari Lu Yun sepanjang hidupnya dan merupakan pemahaman utamanya tentang kekuatan. Dalam bayang-bayang pedang, kekuatan membuka langit sangat luas dan agung, kekuatan kekacauan misterius dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan penciptaan tidak ada habisnya, dan bahkan ada jejak kekuatan surga yang menjulang perpaduan semua kekuatan yang saat ini dapat dikendalikan oleh Lu Yun. Itu adalah pukulan terkuat yang dia lakukan dengan seluruh kekuatannya dan mengerahkan seluruh upayanya. Ledakan, tabrakan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia, seperti ledakan kacau saat alam semesta pertama kali terbuka. Kehampaan bergetar hebat, dan retakan gelap menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Bayangan pedang Lu Yun bertabrakan dengan telapak tangan Luohu, dan cahaya menyilaukan meledak, menenggelamkan segala sesuatu di sekitarnya dalam cahaya putih yang menyilaukan. Tanpa diduga, serangan Lu Yun benar-benar memblokir telapak tangan Luohu yang menghancurkan. Meskipun bayangan pedang itu bergetar hebat, bergoyang seperti ranting pohon willow tertiup angin kencang, dan bisa pecah kapan saja, ia masih menahan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Jejak keterkejutan yang luar biasa melintas di mata Luohu, dan kemudian dia mencibir, seolah-olah dia sedang menertawakan kemampuan Lu Yun yang terlalu tinggi. Di telapak tangannya, kekuatan ilahi melonjak lagi, melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Dampak yang mengerikan itu menghempaskan Lu Yun dan pedangnya, menembus kehampaan seperti bola meriam, meninggalkan jejak api yang panjang. Seperti layang-layang yang talinya putus, Lu Yun menabrak puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, menghancurkan seluruh gunung menjadi berkeping-keping, menyebabkan kerikil beterbangan dan asap mengepul. Dia berjuang untuk bangkit dari tumpukan batu. Darah muncrat dari mulutnya, menodai pakaian di dadanya menjadi merah. Pada saat ini, 7 sosok turun dari langit, seperti dewa yang turun ke bumi, dan berdiri di depan Lu Yun dengan aura yang menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah 7 orang suci surga dan Kaisar Zhenwu. Masing-masing dari mereka tampak serius dan menatap Luohu di seberangnya. Luohu, kamu bertindak terlalu jauh. Orang suci tertinggi berteriak dengan marah, rambut dan janggutnya tergerai, dan dia melambaikan kocokan lalat di tangannya, berubah menjadi ribuan benang perak, membungkus Luohu seperti surgawi dan duniawi, bersih. Beberapa orang suci lainnya dan Kaisar Zhenwu juga mengambil tindakan satu demi satu, dan berbagai senjata ajaib muncul satu demi satu, menerangi seluruh langit seperti kembang api yang terang, dan semuanya menyerang Luohu. 3 harta karun Rui dari petapa Yuking memancarkan cahaya yang berkilauan, pedang Kingping dari petapa Sangqing menunjukkan ketajamannya, 4 pedang Zuxian dari kultus Tongtian bersifat mematikan, dan peta pegunungan dan sungai Seji dari permaisuri Nuwa terungkap, menunjukkan gunung dan sungai yang indah. Namun, Luohu,
yang telah bergabung dengan tubuh dewa-dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya, telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Menghadapi kepungan massa, ia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan menjinakkan semua serangan itu semudah mengusir nyamuk dan lalat. Beraninya sekelompok semut bersaing denganku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Luohu mendengus dengan nada menghina dan mengambil tindakan lagi. Dia hanya memukul dengan ringan, dan kemudian memicu badai energi yang dahsyat, menjatuhkan ketujuh orang suci dan Kaisar Zhenwu. Bang bang bang, 7 orang suci dan Kaisar Zhenwu hanya melawan sejenak bersama-sama, dan kemudian mereka semua terlempar, jatuh dengan keras ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Semuanya muntah darah, terluka parah, dan nafas lemah. Ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Luohu, dan hati mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Di luar Taichang, alien chaos yang kuat seperti Dewa Kuntong dan Galio menyaksikan pertempuran mendebarkan ini melalui kekuatan magis mereka. Wajah mereka serius, alis berkerut, dan hati mereka penuh kekhawatiran. Rahu ini sangat kuat. Dewa Kuntong bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh rasa tidak percaya. Dia telah mengintegrasikan tubuh dewa dari begitu banyak dewa kuno, dan itu telah melampaui pemahaman kita tentang kekuatan. Bisakah Lu Yun menghentikannya? Galio bertanya dengan cemas, nadanya penuh kekhawatiran. Aku benar-benar mengkhawatirkannya. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan, tetapi kekhawatiran di hatinya terlihat jelas. Lu Yun dan yang lainnya berkumpul kembali, semuanya dengan wajah jelek, luka di tubuh, dan pernapasan tidak teratur. Luohu ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sedikit nada serius dalam nadanya, meskipun aku masih memiliki kartu truf, aku tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Jangan terlalu khawatir, Sage tertinggi menghibur, dengan sedikit nada tenang, meskipun Rahu kuat, perpaduannya tidak sempurna, dan pasti ada kekurangannya. Selama kita menemukan kekurangannya, kita bisa mengalahkannya. Semua orang mengangguk, menyesuaikan status mereka, menggunakan kekuatan suci mereka untuk menyembuhkan luka mereka, dan bersiap untuk menyerang lagi. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba memandangi para dewa kuno yang masih netral, dengan cibiran di bibirnya dan sedikit nada ejekan di nadanya. Semuanya, kalian juga telah melihat bahwa Rahu ini telah menyatu dengan esensi tubuh dewa kalian, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Apakah menurut kalian dia akan melepaskan kalian? Saat dia menyingkirkan kita, target berikutnya pasti kamu. Saat itu, akhirmu hanya akan lebih buruk dari kami. Kata-kata Lu Yun seperti guntur, meledak di hati para dewa kuno itu. Meskipun mereka takut pada Luohu, mereka juga tahu bahwa Lu Yun benar. Luohu mempelajari tubuh dewa mereka, pastinya untuk mengintegrasikan kekuatan yang lebih kuat. Jika pihak Lu Yun gagal, mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dewa kuno abadi dan dewa naga tetap diam, seolah-olah mereka menghindari situasi tersebut. Tetapi dewa-dewa kuno lainnya, setelah ragu-ragu sebentar, bergegas mendekat dengan gigi terkatup, mata mereka penuh tekad dan kegilaan. Kami akan melawanmu. Namun, bukan Luohu yang mereka tuju, tapi Lu Yun dan yang lainnya. Lu Yun memandang dewa kuno yang bergegas, cahaya dingin melintas di matanya, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan cibiran. Dia tahu bahwa dewa-dewa kuno ini tidak dihasut olehnya, tetapi khawatir mereka akan dilikuidasi setelah pihaknya menang. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengambil tindakan putus asa dan bertarung sampai mati dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Perlakukan aku sebagai kesemek yang lembut. Lu Yun mencibir, nadanya penuh ketegasan. Awalnya, aku berencana berurusan denganmu setelah menyelesaikan Luohu, tapi sekarang kamu berani menyerangku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Niat membunuh di mata Lu Yun melonjak, dan pedang panjang di tangannya berdengung, membuat semburan auman naga. Pertempuran yang lebih kacau dan kejam akan segera terjadi. Pedang panjang di tangan Lu Yun mengeluarkan raungan naga yang jernih, dan ada naga emas samar melingkar di atas tubuh pedang, menunjuk langsung ke dewa kuno yang menyerang. Niat pedang yang tajam itu seperti substansi, membuat ruang di sekitarnya sedikit berdecit. Dewa-dewa kuno yang awalnya mengancam berhenti tanpa sadar di bawah niat pedang ini, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Untuk sementara, mereka tidak berani bergerak sama sekali, dan beberapa dewa kuno bahkan berniat mundur. Cepatlah, jangan biarkan dia membodohimu. Suara suram dan serak, seolah datang dari neraka 9 meter, dengan rasa dingin yang menggigit, langsung membungkam medan perang yang kacau ini. Sosok dewa kematian kuno perlahan keluar dari dewa kuno yang gelisah. Sabit kematian besar di tangannya memancarkan aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Sabit itu diukir dengan ratapan jiwa-jiwa yang dianiaya yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah gerbang menuju neraka akan segera terbuka. Di belakangnya, dewa neraka kuno dikelilingi oleh nyala api, seperti Raja Iblis dari neraka. Dewa kuno Yin dan yang mengenakan jubah Yin dan yang Tao, dengan wajah setengah welas asih dan setengah setan dan ikan yang di tangannya terus berputar, memancarkan aura misterius, dan dewa iblis itu mempesona dan menawan, dengan 9 ekor rubah bergoyang di belakangnya, dia memikat semua makhluk hidup. 4 dewa kuno teratas semuanya berdiri di hadapan Lu Yun, membentuk konfrontasi dengannya. Dewa kematian kuno, apa maksudmu dengan itu? Dewa kuno yang tinggi, dengan otot di sekujur tubuhnya dan kapak raksasa di tangannya, mau tidak mau bertanya, nadanya penuh keraguan dan kebingungan.
Dia berteriak dengan suara kasar, kekuatan Lu Yun jauh lebih kuat dari kita. Jika kita terburu-buru sekarang, itu seperti bunuh diri. Dewa kuno lainnya juga menyuarakan keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa dewa kuno tertinggi ini masih berjuang keras ketika mereka tahu bahwa mereka kalah dari Lu Yun. Dewa kematian kuno tersenyum dingin, menunjukkan gigi putihnya, dan melirik ke arah Luohu, yang masih menyerap esensi tubuh dewa, dan auranya meningkat, menelan segalanya seperti lubang hitam nadanya, semuanya, jangan bertengkar sekarang. Apa menurutmu Rahu akan melepaskanmu nanti? Dia telah menyerap esensi dari banyak tubuh dewa, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ketika dia memecahkan masalah surga, targetmu selanjutnya pasti adalah kamu. Saat itu, nasibmu hanya akan lebih buruk daripada dilikuidasi oleh surga. Dia berhenti, dan matanya menyapu dewa-dewa kuno yang ragu-ragu seperti ular berbisa. Suaranya rendah dan memesona, daripada ditelan olehnya dan menjadi bagian dari kekuatannya, lebih baik bergabung dengan kami untuk melawan surga samping. Mungkin masih ada secercah harapan. Meskipun Lu Yun sangat kuat, kita masih bisa bersaing dengan Luohu jika kita bekerja sama. Kata-kata ini, seperti guntur, meledak di hati para dewa kuno yang tercengang saat itu juga. Mereka tidak bodoh dan secara alami memahami arti mitos kuno tentang kematian. Mereka telah menyadari ambisi Luohu, tetapi mereka telah dibutakan oleh kebencian dan keserakahan sebelumnya, dan sekarang mereka dibangunkan oleh dewa kematian kuno, dan mereka menyadari betapa bodohnya perilaku mereka sebelumnya. Dewa kematian kuno benar, dewa neraka kuno juga berbicara. Suaranya sepertinya datang dari jurang neraka, penuh kesuraman dan teror, dan setiap kata sepertinya membawa api neraka. Daripada duduk-duduk menunggu kematian, menjadi makanan Rahu, lebih baik bertarung sampai mati. Bahkan jika kita gagal pada akhirnya, kita bisa melarikan diri ke dalam kekacauan dan mengembara dalam kekacauan yang tak ada habisnya. Itu lebih buruk daripada ditelan oleh Rahu bahkan tanpa meninggalkan jiwa kita. Dewa kuno Yin dan yang juga berbicara perlahan, suaranya berfluktuasi antara pria dan wanita, ambisi Luohu jelas. Daripada menaruh harapan pada kebaikannya, lebih baik berjuang secara aktif untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Jika kita bergabung untuk merobek blokade surga, mungkin ada secercah harapan. Dewa Iblis menutup mulutnya dan terkekeh, matanya menawan seperti sutra, semuanya, daripada mengikuti Luohu sampai ke sisi gelap, lebih baik mencari jalan keluar lain. Dengan mengikuti kami, setidaknya kamu bisa menyelamatkan hidupmu, dan mungkin kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Pernyataan dari 4 dewa kuno teratas tidak diragukan lagi memberikan kepastian kepada dewa-dewa kuno yang bimbang itu. Mereka menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan dewa kematian kuno dan lainnya untuk bersama-sama melawan Rahu dan surga. Dewa kuno abadi, dewa naga, tunggu apa lagi? Dewa kematian kuno memandang dewa kuno abadi dan dewa naga yang selalu diam, dengan sedikit nada mendesak dalam nadanya. Situasinya sudah diputuskan, apakah kamu masih ingin menghindari masalah ini? Ketika Luohu melepaskan tangannya, nasibmu hanya akan lebih buruk daripada nasib kami. Jika kamu bergabung dengan kami sekarang, kamu masih bisa mendapat bagian dari kue itu, jika tidak. Dia terdiam, dan ancaman yang terkandung di dalamnya adalah artinya sudah jelas dengan sendirinya. Ekspresi Dewa Naga tidak pasti. Dia telah putus dengan pengadilan surgawi sebelumnya, tetapi sekarang situasinya telah berubah begitu cepat. Dia tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa memilih untuk bergabung dengan kubu Dewa Kuno. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan bergabung denganmu." Namun, Dewa kuno yang abadi tetap tidak bergerak seperti gunung, seperti batu abadi. Dengan nada acuh tak acuh, kataku, aku tetap netral dan tidak akan ikut serta dalam pertarungan antara pihak manapun. Jalanku adalah keabadian dan tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Dewa kuno yang abadi, kamu mencari kematian. Dewa kuno Yin yang berteriak dengan marah, dengan suara yang tajam dan kasar, apakah menurutmu Luohu akan melepaskanmu? Dia bahkan tidak menganggap kami serius, apalagi kamu. Netral pria. Dewa kuno yang abadi tersenyum tipis, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan ada di surga. Karena saya telah memilih netral, saya tidak akan mengubah posisi saya. Nasib saya dikendalikan oleh diri saya sendiri. Tatapan Luohu juga tertuju pada Dewa kuno abadi, dengan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Eternal, kekuatanmu memang bagus, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghindarinya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk tinggalkan dunia besar Taichang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dewa kuno yang abadi tidak tergerak sama sekali, dan hanya menjawab dengan ringan, bukan giliranmu untuk memutuskan apakah aku tinggal atau pergi. Beberapa orang suci di surga juga memperhatikan pergerakan di sini saat ini. Keseimbangan pertarungan sengit antara Dewa kuno abadi dan Dewa naga telah rusak sebelumnya, menyebabkan mereka terluka parah, dan mereka cukup tidak puas dengan Dewa kuno abadi. Dewa kuno abadi ini benar-benar keras kepala. Pemimpin Tongtian mendengus dingin, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Untungnya, dia masih mengaku abadi, tapi dia tidak lebih dari seorang pengecut. Pada saat ini, Dewa Kematian Kuno dan yang lainnya telah memimpin para Dewa Kuno di bawah komando mereka untuk menyerang orang-orang suci di surga. Dewa Kematian Kuno memegang sabit kematian, dan sabit itu menembus kehampaan, memunculkan hembusan angin gelap, menunjuk langsung ke pemimpin Tongtian. Suara dinginnya bergema di medan perang, "Tongtian, lawanmu adalah aku."
Biarkan aku belajar tentang pedang pembunuh abadimu. Apakah formasinya masih sekuat dulu? Dewa Neraka Kuno, Dewa Kuno Yin dan Yang, dan Dewa Iblis juga menemukan lawan mereka masing-masing. 5 dewa dan iblis Tao teratas memimpin para dewa kuno di bawah komando mereka untuk membentuk formasi dewa kuno yang besar, mengelilingi 7 orang suci di surga. Meskipun kekuatan mereka sebanding dengan orang suci, tujuan mereka hanyalah untuk menahan orang suci, dan mereka tidak ingin bertarung mati-matian. Saat melawan orang suci itu, mereka berteriak keras, seolah-olah ingin memberitahukan posisi mereka kepada Rahu. Lu Bufan, pedang jahat abadi, pimpin yang lain untuk mendukung orang suci. Dia tahu bahwa para orang suci terjerat dalam formasi dewa kuno dan tidak dapat melarikan diri, jadi mereka harus didukung secepatnya. Ya, Lu Bufan dan Xie Jianxian menerima perintah tersebut dan memimpin orang-orang kuat lainnya di surga untuk bergegas menuju orang-orang suci yang terkepung. Tuan Yuding, Anda dan Kaisar Zhenwu pergi dan dukung saya, Lu Yun berkata kepada Tuan Yuding lagi. Dia tahu bahwa yang akan dia hadapi adalah para dewa kuno yang telah mengkhianatinya, serta para dewa kuno yang disihir oleh dewa kematian kuno. Dia membutuhkan bantuan. Ya, Tuan Yuding membawa Neza bersamanya dan bergabung dalam pertempuran. Lu Yun melihat medan perang yang kacau di depannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan sangat tragis, dan dia juga akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Jejak tekad muncul di matanya. Pedang di tangannya mengeluarkan raungan naga lagi bergegas ke arahnya. Sosok Lu Yun seperti kilat, dan cahaya pedangnya menembus langit seperti sambaran baja, langsung menuju ke wajah Luohu. Pedang panjang di tangannya bersenandung dengan raungan naga, dan pedang itu dikelilingi oleh guntur dan kilat emas, seperti naga petir yang ingin melahap dunia. Kaisar Zhenwu mengikuti dari belakang, dan bayangan Xuanwu perlahan berputar di belakangnya, kokoh seperti gunung, memancarkan kekuatan ilahi yang besar dan agung. Dia menamparkan dada Luohu dengan telapak tangan, angin dari telapak tangan menderu, dan ruangan bergetar, seolah-olah itu akan menghancurkan Luohu menjadi. Tuan Yuding tidak mau kalah, Neza terbang mengelilinginya, tombak ujung api di tangannya menghembuskan api yang berkobar, ujung tombak diarahkan langsung ke tenggorokan Luohu, suhu panas mengubah udara di sekitarnya, seolah-olah itu akan membakar Luohu. Kalian bertiga ingin menghentikanku, Luohu mencibir dengan nada menghina. Chaos Divine Iron seringan apapun di tangannya, tapi memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah berisi kekuatan alam semesta. Meskipun dia tidak memahami seni ilmu pedang, dia mengandalkan tubuh tirani dan kekuatan Chaos Divine Iron untuk menggunakannya sesuka hati, memunculkan aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, dan memblokir semua serangan Lu Yun dan yang lainnya. Setiap tabrakan meletus dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, menyebabkan riak energi menyapu ke segala arah. Ledakan, ada suara keras yang mengejutkan, dan Lu Yun serta yang lainnya terlempar mundur beberapa langkah. Ki dan darah melonjak di tubuh mereka, dan organ dalam mereka sepertinya tergeser. Kekuatan Luohu jauh melampaui imajinasi mereka. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh dan besi ilahi, dia menekan mereka sampai mati, membuat mereka merasakan tekanan yang mencekik. Sialan, bagaimana kekuatan Luohu ini menjadi begitu menakutkan. Wajah Kaisar Zhenwu menjadi pucat, dia menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan mengirim pesan kepada Lu Yun dan Tuan Yuding. 12 Dewa Emas, 12 penyihir leluhur, Dong Huangtai dan Dijun bergabung, tetapi mereka hanya bisa menghadapi beberapa dewa kuno yang lebih lemah, dan medan perang lainnya juga dalam bahaya. Meskipun rekan Dawis Yuding dan saya tidak kalah dengan 7 orang suci dalam hal kekuatan, kami mungkin tidak menjadi lawan Luohu jika kami bergabung, belum lagi dia juga memperoleh Chaos Divine Iron. Chaos Divine Iron ini sepertinya untuk memperkuat kekuatannya. Petik 2. Tuan Yuding mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan Neza berjalan mengelilinginya dengan cemas, wajah kecilnya penuh kekhawatiran, tetapi dia tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Meskipun ia masih muda, ia juga memahami betapa berbahayanya situasi yang ada. Luohu ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sepertinya sengaja mempermainkan kita, menikmati sensasi kucing dan tikus. Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia mengambil Chaos Divine Iron yang seharusnya menjadi milikku dan merusak kesempatanku. Aku harus menyelesaikan akun ini dengannya. He Yu akan membayar harga atas kesombonganmu hari ini. Luohu sepertinya telah mendengar kata-kata Lu Yun, dan tertawa liar di langit. Tawa itu penuh dengan penghinaan dan ejekan, dan sekali lagi melambaikan Chaos Divine Iron untuk membunuh Lu Yun. Binatang kecil, kamu menghancurkan pekerjaan besarku dan membuatku gagal. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku hanya dengan mengandalkan beberapa petualangan yang kamu dapatkan di dunia rahasia itu? Kamu hanya angan-angan dan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Setiap serangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Chaos Divine Iron menembus kehampaan, mengeluarkan teriakan keras, dan ruangan itu sepertinya terkoyak. Lu Yun dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih terpaksa mundur. Mereka segera menerima beberapa luka di tubuh mereka, berlumuran darah. Serangan Luohu menjadi semakin ganas dan mematikan, seolah ingin melampiaskan seluruh amarah di hatinya pada Lu Yun. Dia meraung sambil menyerang, dengan kemampuan kecil ini, kamu ingin menghentikanku memperbaiki lukaku dan mencapai alam yang lebih tinggi. Konyol, hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya.
Biarkan kamu memahami perbedaan antara semut dan dewa, Gap. Lu Yun dan yang lainnya kewalahan dengan serangan kekerasan Luohu. Tubuh mereka dipenuhi bekas luka dan kondisi mereka sangat kritis. Kaisar Zhenwu sekali lagi menyampaikan pesan, rekan Daois Lu Yun, teman Yuding, tubuh Dewa Rahu ini sangat kuat, kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api, dan serangan konvensional tidak dapat menjadi ancaman baginya. Kami dan orang lain memilikinya menguasai kekuatan hati pedang sebagai pengganti warisan, kamu bisa menyerang jiwa, kenapa tidak menyerang jiwanya secara langsung? Mata Lu Yun berbinar, ide yang bagus. Kekuatan ketiga pendekar pedang kita disatukan dan dipadatkan menjadi satu kekuatan, yang pasti akan sangat merusak jiwanya. Tuan Yuding menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi serius, tidak. Jiwa Luohu sangat kuat, jauh melebihi orang biasa. Bahkan jika kita bertiga bergabung, kita mungkin tidak dapat menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, kekuatan kita akan dibubarkan, membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan satu sama lain. Bagaimana kalau begini, kami akan mewariskan kekuatan hati pedang kepadamu, dan kamu bisa menggunakan metode serangan telekinesis untuk memukul Arancar, mungkin itu akan memberikan efek ajaib. Lu Yun merenung sejenak, lalu mengangguk setuju, oke, ikuti saja apa yang dikatakan rekan Tao itu. Dua rekan Tao, bantu aku. Karena itu, Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding secara bersamaan mentransfer kekuatan hati pedang mereka ke tubuh Lu Yun. Lu Yun hanya merasakan kekuatan yang sangat besar dan agung mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah ada gunung berapi yang akan meletus di dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, memadatkan seluruh kekuatannya menjadi satu titik, membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata di mulutnya. Mantra kuno diucapkan di mulutnya, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Kekuatan tak terlihat terpancar darinya, langsung memenuhi seluruh medan perang dan menutupi setiap sudut. Medan perang yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pergerakan setiap orang menjadi lamban, seolah waktu berhenti, terikat oleh kekuatan tak kasat mata dan tak mampu bergerak. Tekanan spiritual yang kuat menyelimuti setiap orang, membuat mereka merasa sesak. Seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka, membuat mereka tidak dapat bernapas. Jauh di lubuk hati mereka, ketakutan yang tak ada habisnya muncul, seolah-olah mereka sedang menghadapi tatapan dari jurang maut. Sangat sedikit orang di dunia besar Taichang yang mengetahui metode pengembangan kekuatan pikiran. Bahkan beberapa orang suci hanya mengetahui sesuatu tentangnya melalui pedang. Merasakan gelombang kekuatan pikiran yang kuat pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dewa kuno abadi, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, awalnya memiliki ekspresi bercanda di wajahnya, tapi sekarang dia menjadi serius. Sekilas dia tahu bahwa yang digunakan Lu Yun adalah telepati, dan dia mengubah kekuatan hati pedang menjadi telepati, bahkan pada masanya, sangat langka dan mengejutkan. Menarik sekali, Lu Yun sebenarnya mendapat warisan telekinesis, dan dia juga bisa mengintegrasikannya dengan ilmu pedang. Dia kandidat yang bagus. Jejak keserakahan melintas di mata Dewa kuno abadi, jika aku bisa menjadikannya sebagai budak dan melatihnya, dia pasti akan sangat membantuku di masa depan. Di sisi lain, Tuan Kuntong juga melihat metode Lu Yun, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Lu Yun sebenarnya menyembunyikan kartu truf seperti itu. Lu Yun berdiri di depan Kaisar Zhenwu dan Tuan Yuding, perlahan mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat terkondensasi di tangannya, membentuk pusaran besar, berputar perlahan, memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Luohu juga merasakan kekuatan yang kuat ini, dan ekspresinya akhirnya berubah. Kegelisahan dan ketakutan yang kuat muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi, membuatnya bergidik. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya bersinar terang, seolah-olah dua pedang tajam ditembakkan, dan dia berteriak pelan, hancurkan badai telepati.